Yo, what's up para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Seperti biasa kali ini gua akan merangkum alur cerita kembali yang dimana ini sudah masuk edisi ke 34 dalam gua merangkum sebuah alur cerita film. So, di edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul My Lucky Stars. Film ini dirilis tanggal 10 Februari 1985 yang disutradarai oleh Sammo Hung. Untuk sinopsisnya sendiri, film ini mengisahkan seorang anggota polisi yang diberi misi menangkap para geng Yakuza asal Jepang. Dalam penangkapannya, salah satu dari polisi berhasil disandra dan dimintai tebusan. Jackie selaku polisi yang terjun ke misi ini meminta bantuan dari teman-teman panti asuhannya di masa lalu yang biasa dijuluki Bintang 5 Keberuntungan. Bagaimana cerita dan aksinya? Mari kita masuk saja ke alurnya, guys. Oke, seperti biasa sebelum lanjut silahkan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin ramai dan semakin maju. Jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu, guys. Oke, scene dibuka di mana kita akan diperlihatkan dua orang anggota polisi bernama Jackie dan Ricky tengah mengejar salah satu pengkhianat polisi bernama Lam yang hendak bergabung dengan para Yakuza. Setelah berhasil dalam aksi kejar-kejaran, mereka berdua kembali diuji dengan harus melawan para anak buah Yakuza yang berpakaian ala Ninja Hattori. Dan yang sangat disayangkan dari aksi pertarungan tadi, Ricky harus tertangkap oleh para Yakuza tersebut. Jackie berusaha mencari keberadaan Ricky namun hasilnya tetap nihil. Dan di sela-sela dalam pencarian Ricky, ia justru dimintai foto dan memfoto di mana ternyata orang yang menyuruhnya tersebut adalah bos Yakuza itu sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. Jackie yang dalam keadaan bingung harus berbuat apa, ia pun menelpon komandannya untuk meminta bantuan. Jackie meminta komandannya untuk mencari teman masa lalunya di panti asuhan, bukan tanpa alasan, karena jika yang membantu dirinya adalah seorang polisi, geng Yakuza tersebut sudah mengetahui semua identitas polisi Hong Kong. Untuk itu, agar semua berjalan dengan lancar, persahabatan dari Bintang 5 Keberuntunganlah orang yang tepat membantunya. Scene berganti ke pusat penjara di mana terlihat salah satu anggota Bintang 5 Keberuntungan yang kita sebut saja Gendut. Terlihat dirinya tengah bersih-bersih dengan teman sepenjaranya, di mana di situ ia dipanggil bos karena sudah lumayan lama berada di dalam penjara. Lalu tak lama berselang, datanglah kepala sipir memanggil dirinya dan langsung membebaskannya hari itu juga. Mendengar hal itu, Gendut sedikit tak percaya dan menganggap ini semua hanya bercanda. Tetapi faktanya, kepala sipir benar-benar membebaskannya dan ia juga diberikan uang untuk berbelanja baju. Menanggapi ini adalah sungguhan, Gendut pun berpamitan kepada teman-temannya. Setelah bebas, ia kembali berulah di mana kali ini ia berusaha mencuri sebuah mobil. Akan tetapi, Gendut kembali ditangkap dan justru ia dituduh kabur dari penjara. Meski dirinya dituduh kabur dari penjara, tak membuatnya kaget karena Gendut juga sudah mengetahui bahwa ini semua sudah direncanakan. Untuk itu, sang komandan tanpa basa-basi langsung menjelaskan misi apa yang harus dijalankan oleh Gendut. Gendut sendiri ditugaskan membantu menangkap pengkhianat polisi yang bergabung dengan Yakuza. Disinyalir, pengkhianat tersebut telah mencuri uang kepolisian senilai 200 juta dolar. Merasa jelas dengan tugasnya, Gendut pun setuju dan dirinya meminta agar teman-temannya ikut andil dalam misi ini. Perjalanan Gendut diawali dengan menjemput Gingseng si cabul di mana dirinya terlihat tengah mencuri sebuah perhiasan mewah.
Lalu setelah itu lanjut menjemput orang kedua yaitu si Kumis. Kumis sendiri tengah memeriksa giginya lalu memeras dokter yang memeriksanya. Setelah itu, tak lama berselang, datanglah suster dan memberitahu bahwa ada pasien yang menunggu. Pasien tersebut bernama Jutawan Chan. Kumis yang mengetahui ada pasien yang memiliki nama seperti itu menganggap bahwa pasien tersebut memiliki banyak uang. Untuk itu, ia meminta sang dokter untuk melepas atributnya lalu memberikannya. Tetapi faktanya, orang yang bernama Jutawan tersebut bukanlah seorang pasien. Tujuan orang itu ke sini adalah ingin melabrak sang dokter karena telah berselingkuh dengan sang istri. Alhasil, jadilah seperti ini. 咁啱嘅。今次你死而無怨，夠膽話佢唔係奸夫？係佢。我要打死你條奸夫淫婦！ Beruntung kejadian ini tak berlanjut karena tak lama berselang, Gendut dan Cabul datang lalu berpura-pura sebagai polisi untuk menolongnya. Perjalanan berlanjut ke orang ketiga di mana orang yang akan dijemput kali ini adalah Sandy si Halu. Halu sendiri sengaja berpura-pura menjadi orang gila agar dirinya mendapat makanan gratis dan tempat tinggal tanpa perlu pusing. Seperti biasa, sesuai dengan namanya, ia kembali menghalukan diri di mana kali ini ia mempelajari sebuah buku kembali yaitu buku telepati. Tanpa basa-basi, Gendut pun langsung mengajak Halu dan mereka pun semua berangkat menuju ke orang keempat. Terlihat orang keempat sendiri bekerja di sebuah pabrik Coca-Cola di mana dirinya sedikit emosi dengan atasannya karena dimarahi terus. Orang keempat tersebut bernama Cebong. Dan singkatnya mereka bertemu lalu berangkat. Sampailah mereka di sebuah rumah tua yang kelihatannya seperti rumah tak terawat. Namun ketika mereka sampai di dalam, betapa terkejutnya mereka. Ternyata dalamnya tak seperti luarnya. Setelah itu, seperti pada umumnya manusia, mereka pun mengobrol dan sesekali Cabul juga bertanya tentang misinya tersebut kepada Gendut. Terlihat pula Cabul dan Kumis yang sedikit cekcok perihal masa lalunya. Namun tiba-tiba, mereka semua merasakan sakit perut karena memakan buah yang tersedia di meja. Cabul dengan cepat menuju ke WC, tetapi betapa terkejutnya Cabul ketika mengetahui inspektur tengah di situ karena sebelumnya telah memakan buah yang sama dengan mereka. Tak kuat menahan yang tak sabar keluar, membuat mereka berpencar memperebutkan WC yang ada di situ. Tetapi sayangnya Gendut tak kebagian tempat dan membuatnya memilih semak-semak sebagai pelabuhan terakhirnya. Usai berjamaah, Gendut pun menjelaskan profil dari inspektur. Akan tetapi, mereka merasa ditipu oleh Gendut karena tidak bilang sejak awal jika mereka akan membantu polisi. Untuk itu, mereka memutuskan untuk pergi dan menggagalkan misi ini. Tetapi, inspektur menahan dan menunjukkan sebuah berita yang faktanya, mereka sudah melakukan aksi kejahatan dengan merampok sebuah bank bersama dengan satu wanita. Merasa bingung karena tak melakukan hal tersebut, Gendut pun disalahkan atas semua ini. Di saat tengah bersiap menghajar Gendut, barulah fakta sebenarnya terlihat, di mana berita tersebut memanglah sudah disetting sejak awal. Hal itu bertujuan agar Kumis dan yang lainnya bersedia membantu polisi. Demi mempermudah misi ini, inspektur pun memberikan bantuan untuk mereka, yaitu salah satu wanita cantik bernama Wu, yang seperti biasa, begitu mereka melihat wanita tersebut, jadilah seperti ini. Nona Wu sendiri adalah seorang polisi khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus terorganisir yang sangat berat. Dan demi menjaga identitasnya tak ketahuan, Nona Wu merubah namanya menjadi Nona Fa, agar pada saat di Jepang nanti, identitasnya tak ketahuan oleh para Yakuza. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti yang kita ketahui, kelima orang ini mempunyai sifat yang hampir sama di mana pada saat melihat wanita cantik, mereka akan membuat skenario pernafsuan yang hakiki demi bisa mencuri kesempatan dalam kesempitan. Tetapi ketika sampai giliran untuk Pak Kumis, mereka dengan sengaja tak mau mengikatnya berdua. Alhasil, Kumis pun membongkar semua skenario ini. Keusilan mereka pun berlanjut, di mana kali ini
Mereka berlima sengaja berjajar di kasur Nonava. Keesokan harinya, mereka pun berangkat. Ketika sampai, layaknya turis-turis asing, mereka pun menyewa sebuah hotel. Acara carmuk pun masih terus berlanjut, di mana kali ini mereka memperebutkan satu kasur demi bisa sekamar dengan Nonava. Karena tak mau ada yang mengalah, cara ini pun menjadi solusi terakhir. Akan tetapi, gendut yang kelihatannya memiliki perasaan dengan Nonava memilih menggotong kasurnya dan tidur di luar. Sebuah kebijakan yang sangat apik sekali. Singkat cerita, ketika mereka dalam keadaan tertidur lelap, Nonava mendatangi kamar mereka dan membangunkan si gendut, lalu mengajaknya ke tempat Jackie. Namun gendut dengan tegasnya menolak dan memilih mengundurkan diri ketika mengetahui Jackie lah yang harus ia bantu. Bukan tanpa alasan dirinya menolak. Menurutnya, jika dirinya bersama dengan Jackie akan selalu menemukan yang namanya kesialan. Ia juga selalu dirugikan oleh Jackie di masa lalu. Tetapi dengan tatapan tajam Nonava dan sedikit asupan edukasi hati, membuat gendut luluh dibuatnya. Setelah sampai di rumah Jackie, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran para geng Yakuza yang sebelumnya sudah berada di situ untuk mencari keberadaan Jackie. Dari sini pertarungan pun tak terhindarkan. Melalui petunjuk yang diberikan Jackie dan uang sebagai umpannya, mulailah mereka menjalankan misi ini. Diawali dengan berpura-pura menjadi orang kaya lalu melakukan sebuah perjudian dengan pertaruhan yang sangat banyak. Hal itu bertujuan agar bos Yakuza terpancing dan mengundang mereka semua karena seperti yang kita tahu, status mereka semua adalah seorang perampok buronan polisi. Setelah berhasil mendarat di kediaman geng Yakuza tersebut, mereka pun disambut dengan sajian khas Jepang beserta wanita-wanitanya. Bos Yakuza juga memuji mereka semua dalam aksinya merampok bank di Hong Kong. Usai mengobrol, mereka pun dipersilahkan untuk menikmati apa yang ada. Akan tetapi, di satu sisi, polisi pengkhianat tersebut mengenali sosok si gendut yang berteman dengan Jackie. Dan bisa dipastikan, mereka semua dalam bahaya. Setelah itu, salah satu dari mereka diminta untuk mengambil uang jika ingin bergabung dengan geng Yakuza. Merasa orang yang paling bertanggung jawab dalam misi ini, gendut pun berangkat. Sesampainya di rumah, ia pun menemui Jackie untuk meminta uang agar bisa membebaskan teman-temannya karena pada faktanya, jika sudah berada di dalam rumah Yakuza, tak akan bisa keluar kembali jika tak ada uang tebusan. Sebelum berangkat, Jackie memberikan sebuah alat pendeteksi berupa korek yang nantinya berguna jikalau gendut dalam keadaan terdesak. Setelah siap, gendut pun berangkat. Jackie pun terus mengikuti gendut ke dalam. Namun sepertinya keberadaan Jackie sudah diketahui oleh mereka yang pada akhirnya membuat Jackie pun harus bertarung. Di satu sisi, gendut sendiri tengah diperiksa dan bos Yakuza tersebut sudah mengetahui semua skenario palsu yang dibuat oleh polisi termasuk uang yang dibawa oleh gendut. Alhasil, gendut pun ikut dikurung. Akan tetapi, kecerdikan mereka berhasil membuat lolos dari kurungan tersebut dan aksi pertarungan kembali dimulai.
Dan singkatnya, mereka semua berhasil mengalahkan para Yakuza tersebut dan membebaskan Ricky. Di scene akhir, semua geng Yakuza ditangkap termasuk polisi pengkhianat tersebut. Lalu persahabatan Jackie dan kelima bintang keberuntungan kembali damai dengan lagu kebangsaan mereka. Dan film pun selesai. Oke guys, untuk filmnya silahkan di komentar di bawah. Seperti biasa, karena ini gua belum ada tidur, jadi gua mau pamit langsung aja guys. Oke, seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, share, dan subscribe. Oke guys, sampai ketemu lagi di seri selanjutnya. Gua pamit undur diri, see you the next video. Peace always and see you again man.